Jadi apa tantangan terbesar yang aku hadapi saat belajar di Taiwan? Ini adalah hal yang menurut Layla YouTube. aku berbeda setiap departemen ya, karena departemen aku MBA itu sangat-sangat berbeda dengan departemen teman aku elektrikal ataupun yang departemen lain. Walaupun hektiknya itu pas UAS atau pas UTS, kita lebih fokusnya ke bisnis dan juga studi tour. Dan dosen-dosen aku di IMBA itu mereka sering ajak ke tour perusahaan dan untuk mengamati bagaimana mereka dan lain sebagainya. Jadi kita lebih santai dibanding departemen yang lain. Namun yang namanya UAS, project dan lain sebagainya itu pasti ada banget. Tapi aku merasa santai banget sih di sini karena aku bisa menikmati hidup aku dan juga aku bisa part time, aku bisa ya melakukan aktivitas selayaknya mahasiswi pada umumnya. Dan setiap ujian di sini study room itu nggak pernah ditutup 24 jam, dan aku bisa menemukan itu study room itu kursinya tuh udah di booking sama mahasiswa-mahasiswa yang bachelor. Kebanyakan bachelor, mereka itu pendidikan di sini lebih keras ya dibanding yang S2 ya. Bahkan ada yang sampai tidur di study room. Dan aku juga kadang belajar waktu aku masih di tahun pertama nih. Aku tuh belajar sampai jam 3 pagi, itu aku di study room. Dan karena dormitory aku deket ya, jadi aku sering banget ke sana di saat menjelang-menjelang UAS. Tapi sekarang karena aku udah pindah ke dormitory internasional, jadi aku agak jarang ke sana, mending aku di dorm aja karena terlalu jauh ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pengalaman belajar dalam bahasa Mandarin di Taiwan? Apakah sulit atau menantang? Gimana ya? Kalau aku mau bilang sulit sih sulit banget. Bayangin kita yang selalu abjad ABCD, terus habis itu kita harus baca ini, kita harus baca ini, kita harus belajar ini, lihat ini. Itu menurut aku salah satu hal yang sangat menantang bagi aku ya, karena sampai sekarang pun aku masih nggak bisa baca. Aku cuma tahu huruf tengah aku yang ini nih, Y. Ini nama aku, nama Mandarin aku Liehua. Aku cuma tahu huruf tengah yang ini aja, itu Y. Udah itu aja. Selebihnya aku tahu untuk kata-kata sedikit seperti kita mau pesan makanan atau kita mau apa, itu aku tahu sedikit-sedikit karena aku belajar. Karena di sini kampus aku menyediakan sekolah bahasa gratis yang setiap bulan adanya belajar. Tapi memang menurut aku belajar Mandarin itu harus ke lapangan. Kalau nggak ke lapangan, walaupun kita belajar disuguhin buku, itu bakal susah banget. Susah banget. Tapi karena aku part time kan, jadi aku harus berkomunikasi dengan berbagai Taiwanese, jadi itu bisa buat aku lebih belajar Chinese sedikit. Dan ya seperti itulah, susah-susah gampang lah. Tapi kalau untuk yang sampai mahir banget kayaknya butuh waktu sih, itu nggak bisa langsung sih. Terus lanjut, apa yang kamu sukai dari sistem pendidikan di Taiwan? Nah, ini yang aku sukai ya dari sistem pendidikan di Taiwan. Taiwan itu kita nih punya kartu ini kan, kita dapat potongan mahasiswa kemanapun itu, ke museum ataupun ke Taipei Zoo dan lain sebagainya, kita dapat potongan sebagai mahasiswa. Dan dalam pembelian buku dan lain sebagainya, sama kayak kartu Indonesia Pinter ya, seperti itu. Jadi ini kartu ini tuh bahkan untuk pembelian iBox kita dapat potongan kalau bisa kita bawa kartu ini. Jadi kartu ini tuh sangat-sangat berarti ya menurut aku. Bahkan untuk naik transportasi yang 15, harusnya 15 NT, yaitu sekitar 7.500, kita dapat potongan jadi 12 NT, sekitar 6.000 untuk transportasi. Jadi ini tuh kartu ini kartu ajaib sih, kartu sakti sih untuk kita. Dan sistem pendidikan di sini yang aku sukain yaitu cara mengajar dari para dosen yang santai, dan juga mereka seperti mengajak kita selayaknya teman dan tidak membeda-bedakan. Itu yang aku sukai. Jadi ada profesor aku di sini, profesor aku tuh baik banget sama aku dan teman-teman aku. Kita dirangkul setiap di acara, kita diajak, ditawarin makan dinner bareng. Itu baik banget sih profesor-profesor di sini. Oke, jadi last question yang nantinya mungkin aku bakal buat video lagi, tapi ini last question dulu biar durasinya nggak terlalu panjang.
bagaimana aku mengatasi perbedaan budaya dan bahasa selama tinggal di Taiwan. Oke, untuk perbedaan budaya dan bahasa di Taiwan sendiri sangat-sangat berbeda ya dari Indo. Tapi karena masih Asia, nggak begitu beda juga ya. Orang di sini tuh lebih kayak bodo amat gitu loh. Mau lu jungkir balik kayak bodo amat gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin taking care diri sendiri, karena mereka bakal lebih mementingkan kepentingan mereka ya. Tapi mereka juga masih peduli ya. Masih ada beberapa Taiwanese peduli juga. Untuk perbedaan bahasa, karena ini di Taiwan, mereka lebih santun harus dibandingkan dengan Hong Kong, China dan lain sebagainya. Kata-kata mereka tuh lebih kalem, santun. Jadi kalau misal orang Indonesia biasanya tuh kayak aku yang suaranya gede, itu mereka agak culture shock sih. Mereka yang culture shock, yang mereka dikira tuh kita berantem padahal kayak cuman bercanda gitu. Jadi ya di sini tuh harus lebih kalem dikit lah ya, karena mereka nggak terbiasa dengan yang kayak gitu. Tapi kalau bisa ketemu ai-ai atau nenek-nenek, tante-tante yang di pasar atau di mana atau di angkutan umum yang agak-agak tuh, atau pembelian makanan tuh, mereka suka teriak-teriak, itu mending hindarin aja sih. Ya tergantung. Menurut aku untuk pengalaman budaya di sini tuh aku suka. Juga untuk perbedaan bahasa di sini, mereka sama yang nggak bisa Chungwen, nggak bisa Chinese tuh agak-agak lebih gitulah ya guys. Tapi ya karena kita berada di sini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, jadi kita harus belajar Chungwen. Ya sedikit-sedikit kita harus bisa lah ya. Oke, itu aja video aku. Sampai jumpa di next video. Karena aku mau makan, aku mau beli makanan Indo sekarang ini. Sorry, temen aku udah nungguin aku. Oh ya, just info guys, kalau makanan Indo di sini tuh mahal banget. Satu porsi bisa 100.000. Bye.